Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Pak Aher. Pak, Ya. ini tadi kita sudah dengar nih pernyataan dari Bu Elsa dan juga Pak Bang Ruli Panggabean gitu. Ini kalau yang saya tangkap dari pernyataannya Bang Ruli, artinya yang dilaporkan kemarin itu sejumlah bukti yang dikatakan sudah cukup dan lain sebagainya bahkan diterima. Ini sepertinya statement-statement juga ya dari beberapa orang yang melihat kejadian tersebut, kan begitu tadi kata Bang Ruli. Cukup Kesaksian aja begitu. kesaksian saja berarti dong. Iya, kalau kita dengar kan seperti itu. Tinggal permasalahannya lagi, sejauh mana nanti itu bisa meyakinkan pihak penyidik. Ya. Tentu, Untuk melanjuti laporan iya, tersebut. apakah ini memenuhi persyaratan tidak. Tentu yang dilaporkan itu perbuatan dalam hal ini kan Pak Rudiana Itu, ya. Rudiana. Perbuatan Pak Rudiana yang mana yang dilaporkan. Karena bicara tentang ke polisi itu persoalan tindak pidana. Tindak pidana itu perbuatan. Perbuatan yang mana? Yang merasa ini adalah ranah pidana. Itulah yang nanti tentu harus didukung alat buktinya ada enggak. Tentu yang pertama kali pihak kepolisian nanti melihat ini ada enggak peristiwa pidana dari laporan ini. Itu ya. Ada enggak tindak pidananya. Kalau enggak ada nanti perkara akan ditutup. Jadi tentunya. penganiayaan dan juga keterangan palsu ini agak sulit begitu ya kalau hanya mengandalkan kesaksian saja begitu, nggak ada bukti-bukti yang... Iya, dia harus ada 2 alat bukti. Iya. Kan itu udah standar, harus ada 2 alat bukti untuk memproses. Alat bukti yang mana saja di antara yang katakanlah yang 5, yang keempat itu petunjuk itu banyak yang berpendapat inilah ranahnya hakim. Berarti kan akan ada 2 tentu saksi nanti yang ada tinggal 1 saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat. Petunjuk ini kan banyak yang persoalan kan ranahnya hakim. Tapi udah diambil juga di dalam praktek tiap penyidikan ini ada juga petunjuk. Yang kemudian adalah keterangan terpidana ini yang dilaporkan tentu kan. Nah saksi-saksinya ini katakanlah saksi, tentu kan yang merasa korban kalau memang peristiwa itu ada, tentu itu yang akan dijadikan nanti. Ada didukung oleh alat bukti yang lain tidak di saat itu. Nah itu bicara nanti kalau ini bisa ditingkatkan kepada penyidikan. Kalau ini bukan pidana dari awalnya nggak ada juga ini peristiwa bukan pidana akan ditutup. Katakanlah ada pidana, kalau nggak ada alat bukti juga nggak bisa. Siapa nih pelakunya? Benar nggak si X atau si Y orangnya? Nah inilah nanti yang akan diproses. Tentu saya maklum antara Bu Elsa dengan Bung Rudi, Ruli berbeda pendapat, itu sudah pasti akan berkutub utara dan selatan di situ. Tolak menolak. Nah disinilah alat penengah. Tentu pihak penyidik di sini saya yakin akan melihat secara objektif. Ada nggak unsur-unsur itu terpenuhi? Ada nggak alat bukti? Kalau tidak akan ditutup. Kalau mengenai masalah penyelidikan aja kan belum ada langkah hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pelapor. Baru tiap penyidikan nanti di SP3 barulah mereka bisa untuk memperadilan. Nah ini kita lihat ini sejauh sampai mana sih proses. Bu Elsa tadi kan menanya suratnya apa? Apakah tanda lapor baru diterima atau sudah ada memang ini akan lanjut? Nah, progresnya kan berarti kan, progresnya bagaimana? Oke, Bang Ruli, bagaimana tuh Bang Ruli? Ya kalau memang itu dibutuhkan, ini saya kasih bukti nih. Boleh dong kita perlihatkan yuk di layar yuk. Ini biar Bu Elsanya puas juga bisa melihat. Gitu. Dia bisa. Nah, kita itu sampaikan kepada klien kami. Aduh, tanda bukti lapor ya, bukan tanda terima ya. Tanda bukti lapor. Tanda bukti lapor, bukan tanda terima surat laporan. Agak terpotong Beda Bang itu. Ruli, boleh diperlihatkan sedikit di depan Ke kameranya wajah mungkin Anda ya. persis. Jadi ini tanda bukti terima atau tanda bukti lapor nih Bang Ruli? Berbeda itu. Tanda bukti lapor. Tanda terima laporan. Tanda bukti lapor. Tanda bukti lapor Bu Elsa? Ya mana? Tapi tidak ada tanda terimanya bahkan ini akan diproses begitu ya Bang Ruli ya? Belum ada ya? Tanda bukti lapor yang kami butuhkan. Besok, Karena itu bukti bahwa besok kami akan diproses. Besok kami sudah gelar di Mabes Polri. Oh, Jadi terkait dengan laporan tersebut saya sudah ada tidak gelar akan- perkara ya? Memang iya, prosesnya begitu. Oke. Digelar dulu baru bisa diterima atau tidak. Sebentar Bu Elsa. Silakan Bang Ruli, dijelaskan Bang Ruli, silakan. Jadi begini, apapun bantahan silakan saja, tetapi memang di polisi ini Belum ada. memang ada macam-macam pengaduan yang bisa kita lakukan. Bentuknya bisa dumas atau pengaduan masyarakat, bisa LI atau laporan informasi, dan yang terakhir ini laporan polisi.
gitu. Itulah tingkatan-tingkatannya. Silahkan aja di kita punya pandangan yang beda. Saya juga nggak terlalu pusing gitu ya. Yang penting yang kami lakukan ini bukan untuk menyudutkan siapa-siapa. Kami ingin mencari kebenaran material dalam rangka kami mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Mudah-mudahan dari apa yang kami lakukan ini bisa ada novum baru dan lain sebagainya. Itu saja. Oke, Bu Elsa, tanggapannya. Ya tanggapan saya memang kalau kita di Mabes ya tidak langsung diberikan tanda lapor ya, yang sepengetahuan saya. Jadi biasa diterima terus mereka akan melakukan gelar analisa apakah Besok katanya ini gelarnya? ya bukan gelar perkara itu, mereka memang gelar sendiri menganalisa laporan ini sudah benar. Memang polisi itu dilapor di tempat biasa bukan di propam, itu mereka akan analisa perkaranya gimana, barulah menentukan rata-rata seminggu ya baru menentukan apakah Nasib dari laporan ini gitu. nasib dari laporan itu. Apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak? Akan diberikan tanda lapor atau bagaimana? Biasanya kalau tidak dilanjutkan karena mungkin bukti-buktinya tidak kuat gitu ya? Biasa Atau? ya rata-rata kadang-kadang bukan macam-macam ya. Kadang-kadang oh ini tidak di Mabes tapi di Polres atau di Polda atau oh ini bukan nggak ada tindak pidananya. Oh ini harusnya di Propam. Ya. Itu nanti dialih-alihkan oleh mereka gitu, oleh Mabes. Nah, oh ini memang wewenang Mabes. Kewenangannya Nah, langsung diproses. Itu Rudia sendiri atau klien Anda ini begitu, apakah juga akan melakukan perlawanan balik begitu Bu Elsa terkait dengan Laporan ini. beredarnya sejumlah informasi Iya yang menyudutkan tentunya kan begitu. Yang berita-berita tidak benar. Ya jelas kita saat tadi kan sudah sampaikan kita akan melakukan serangan balik Kepada dengan secara siapa-siapa itu, hukum. Bu Elsa? Sudah ada daftarnya di kita. Yang mana tim. siang nanti akan disampaikan. Iya. Ini termasuk juga yang menyebarluaskan soal adanya indikasi kekerasan, penganiayaan, keterangan palsu juga. Kita lihat dulu kalau ada tanda lapor kita tunggu prosesnya. Kalau belum tidak ada tanda lapor kita langsung proses. Oke, Bang Ruli? Ya, saya sih on the track aja Pak ya. Jadi saya kan kepentingan saya adalah 6 terpidana gitu loh. Dengan segala resiko yang nanti akan saya hadapi, saya siap. Itu dia resiko, Tentu ada saja resiko ini- tentunya Bang Ruli. Ya tentu saja ini dalam rangka kita mengumpulkan bukti untuk mengajukan PK. Untuk PK. Tentu saya dalam pengumpulan bukti ini melalui proses ya. Salah satu prosesnya itu tadi saya mengadakan laporan terhadap Pak Pasren, anaknya, kemudian Aep, Dede, dan terakhir Pak Rudiana. Jadi kita lihat saja nanti hasilnya gitu.